Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pertama-tama saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik ya. Tuhan memberi saya kesempatan untuk saya boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya tahu ini bukan karena kuat dan gagah saya, tapi saya percaya ini karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Amen. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani yang ada di tempat ini, yang mempercayakan saya untuk berdiri di hadapan saudara-saudara untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum saya akan melanjutkan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Amin. Puji Tuhan ya. Saya ingin memperkenalkan nama saya Meli Rumeen. Kakak saya ada di situ namanya Elsia Rumeen. Dan saya juga punya suami satu ya. Saya punya suami cuma satu ya, puji Tuhan. Dan suami saya itu namanya Bapak Siahaan ya, saudara-saudara yang dikasihi. Anak saya 3. Anak yang pertama Beni Siahaan, dia hamba Tuhan melayani di GBI Rem yang ada di Jakarta. Anak saya yang kedua namanya Herlina Naulita Siahaan. Dia sebagai seorang perawat di Hermina Bekasi, Kirim Wisata. Anak yang pertama istrinya orang Chinese. Anak yang kedua namanya Herlina Naulita Siahaan, istrinya orang Batak, Martaun. Dan anak saya yang ketiga yang bungsu namanya Cindy Kristi Maharlika Siahaan. Dan dia suaminya orang Manado, dia hamba Tuhan juga melayani di GPDI Taman Elang Tangerang. Ya saudara-saudara, itulah perkenalan yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini. Puji Tuhan ya saudara-saudara, tidak berlambatan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi siang hari ini kita akan belajar di dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan yang pertama. Puji Tuhan ya, saudara-saudara yang dikasihi. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kita baca dalam hitungan yang saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi. Firman Tuhan pada pagi siang hari ini mengatakan, saya akan bacakan sekali lagi. Karena itu harus lebih teliti, memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan ini begitu jelas
menyampaikan kepada kita anak-anak Tuhan agar kita jangan terlalu memperhatikan apa yang supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hari-hari ini saudara-saudara kita mendengar berita di mana-mana. Hari-hari terakhir ini yang kita dengar adalah COVID. Di mana-mana saudara-saudara, di mana ada orang berkumpul, yang diceritakan itu adalah COVID. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, memang kadang-kadang kita terbawa arus ya saudara-saudara. Kadang kita terbawa arus dengan situasi yang ada. Kadang kita terbawa arus dengan lingkungan yang ada. Kadang kita terbawa arus dengan situasi yang terjadi hari-hari ini saudara-saudara. Apalagi saudara-saudara, hari-hari ini beberapa hari yang lalu kita juga mendengar perang terjadi saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan ya saudara-saudara, kalau kita mendengar berita-berita seperti ini, ada perasaan takut, ada perasaan gelisah, ada perasaan khawatir saudara-saudara. Karena yang kita dengar itu semua menakutkan kehidupan kita. Semua yang kita dengar itu memberi kita kekhawatiran saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apalagi saudara-saudara, COVID ini betul-betul membuat orang benar-benar takut. Tapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara bahwa COVID ini hanya sebuah nama saudara-saudara. COVID ini hanya sebuah nama, tetapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi di surga. Yesus yang berkuasa. Jadi sebagai manusia saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau fokus kepada firman Tuhan. Kita mau fokus kepada berita-berita firman Tuhan. Kita mau fokus kepada firman-firman yang kita dengar, baik itu di gereja, baik itu di persekutuan-persekutuan doa, baik itu di radio, baik itu di televisi, baik itu di traktat yang ada. Mari kita mau fokus kepada firman Tuhan. Karena firman itu saudara-saudara memberi kekuatan, firman itu memberi penghiburan, firman itu memberi semangat di dalam kehidupan kita anak-anak untuk melangkah di hari-hari yang akan. Saudara-saudara yang dikasih, coba kita lihat di dalam Mazmur 19 ayat 89. Mazmur 19. Bukan ayat 89, Mazmur 19 ayat 8. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau ada yang sudah dapat boleh. Mazmur 19 ayat 8. Firman Tuhan ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, ayat yang sebelah. Ayat 9. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ada yang saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna saudara-saudara, menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada yang bisa menyegarkan jiwa. Yang menyegarkan jiwa hanya firman Tuhan.
Amin, saudara-saudara. Amin. Yang menyegarkan jiwa hanya Yesus. Yang menyegarkan jiwa hanya Tuhan sendiri. Dikatakan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Memberi hikmat. Kalau kita tidak punya pengalaman, firman Tuhan memberikan hikmat kepada saudara dan kepada saya. Dan dikatakan kita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Luar biasa saudara-saudara, firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau fokus kepada firman Tuhan. Jangan kita fokus kepada apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di sekitar kita. Berita-berita yang membuat kita ketakutan, berita-berita yang membuat kita gelisah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau fokus firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu hidup, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Puji Tuhan, saudara. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya ingin bersaksi sedikit ya saudara-saudara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi perkataan-perkataan berita-berita yang ada di dunia ini, perkataan manusia yang kadang-kadang itu membuat kita sedih, yang kadang itu membuat kita gelisah, saudara-saudara. Nah, saya bersaksi ini terjadi ada sekitar 11 tahun yang lalu dalam kehidupan pribadi saya. Waktu itu almarhum suami saya masih ada, dan waktu itu suami saya sedang sakit. Nah, saudara-saudara, pada waktu suami saya sakit, ada yang datang besuk ya saudara-saudara. Dan pada waktu ada yang datang besuk, dia bertanya kepada saya, Bu, Pak Syahan sakit apa? Saya bilang ya, Pak Syahan ini dia karena diabetes dan dia terkena stroke. Ini saudara-saudara yang terus dia bilang begini sama saya, aduh ibu, orang yang terkena stroke itu dia sembuhnya lama, katanya dia bilang. Meninggalnya juga lama, dia bilang. Bisa 10 tahun, bisa 11 tahun, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi saya sebagai istri, saya cuma bilang dalam hati terima kasih Tuhan, dalam hati saya dan terima kasih. Nah, saudara-saudara, dan yang kedua, datang lagi seorang. Dia bilang begini sama saya, Bu, biasanya yang jaga orang sakit lebih dulu dipanggil Tuhan daripada yang sakit, saudara-saudara. Secara manusia, saya berpikir, orang-orang ini datang besok bukan yang memberi penghiburan, bukan yang memberi kekuatan, tetapi malah berkata seperti ini. Tapi saya tidak memperhatikan perkataan itu, tapi saya hanya bersyukur karena saya sebagai istri, doa saya kepada Tuhan, Tuhan tolong saya pribadi, beri saya kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk saya bisa melayani suami saya yang sakit dengan pertolongan Tuhan dengan baik. Hanya itu yang saya doakan kepada Tuhan ya saudara-saudara. Karena apa lagi yang harus saya sampaikan? Karena memang dunia ini senantiasa orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak memberi jaminan supaya mereka bisa berkata-kata baik kepada kita. Yang kadang-kadang perkataan-perkataan itu membuat kita sedih, membuat kita khawatir. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada bersama-sama dengan kita, dan yang selalu memberi kekuatan di dalam segala situasi hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup kita ini kita mau fokus kepada firman Tuhan. Seperti Samuel, saudara-saudara. Samuel
dia adalah seorang